Sore ataupun malam, kalian nggak tahu ya jam nontonnya jam berapa. Tapi shalom buat kalian semua, and yeay, balik lagi PT untuk kita PT online tetap semangat. Nah, sekarang sebelum kita mulai, kita mau doa dulu, bukan? Yuk, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami pada hari ini boleh ibadah PT lagi. Tapi kami percaya Tuhan, walaupun ibadah PT ini online, tapi kami percaya Tuhan Yesus tetap mau biarlah apa yang kami dengar firman hari ini nggak cuma kami dengar, tapi bisa kami lakukan, aplikasikan di dalam kehidupan kami. Kami percaya akan melakukanmu, kami percaya sekali. Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita mau ngapain nih? Kita baca Alkitab. Oh, kita baca Alkitab. Dari mana? Dari 1 Tawarik 6. 1 Tawarik 6. 1 Tawarik pasalnya ke-6 ayatnya yang 31 sampai 38. Silakan Kak Gio. 1 Tawarik 6 ayat 31 sampai 38. Inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian di rumah Tuhan sejak waktu itu mendapat tempat perhentian. Di hadapan kemah suci, yakni kemah pertemuan, mereka melayani sebagai penyanyi sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya. Inilah orang-orang yang memegang tugas itu dengan anak-anak mereka. Dari Bani Kehat ialah Heman. Penyanyi itu anak Yoel bin Samuel, bin Elkanah, bin Yeroham, bin Elial, bin Toah, bin Suf, bin Elkanah, bin Mahat, bin Amasai, bin Elkanah, bin Yoel, bin Asaria, bin Sefania, bin Tahat, bin Asir, bin Biasaf, bin Korah, bin Yisal, bin Kehat, bin Lewi, bin Israel. Yaitu pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Oke, kita akan belajar tentang apa aja lagi? Kita mau belajar tentang apa lagi yuk? Tentang bisa dibilang Tawarik ini berisi tentang apa ya? Bisa sejarah, silsilah itu ya? Betul. Dari Tawarik ini. Sejarah, silsilah dari bangsa Israel yang juga membahas tentang kehidupan raja-raja, kehidupan bagaimana Raja Daud membangun peribadahan kepada Tuhan. Tapi temanya apa nih hari ini? Tema hari ini kalau dilihat dari Sabda Bina Taruna ya, beribadahlah benar-benar. Judulnya hari ini itu. Jadi kalau beribadah dengan benar berarti kita juga harus memperhatikan aspek-aspek yang kita akan lakukan sebelum dan saat beribadah. Oke. Di sini kita tawari, kakak jelasin dulu secara garis besar. Kita tawari itu ada di perjanjian baru. Misalnya, Sorry. Perjanjian baru. Berarti benar-benar ya. Kakak coba tes dua kata-kata ini untuk gimana sih fokus sama kan? Kita fokus banget. Perjanjian baru, perjanjian lama ya. Perjanjian lama. Kita tawarin ini ada diterjemahkan dengan dua bahasa. Yang pertama bahasa Ibrani yaitu katanya contekan ya, Divrei Hayanim, dan kedua adalah bahasa Yunani yaitu Paralipomenon. Jadi yang pertama itu tapi itu adalah dua bahasa yang sebenarnya artinya beda. Oh, bedanya apa? Bedanya yang pertama, yang menurut bahasa Ibrani ya, Divrei Hayanim itu adalah secara utuh aja ya, kakak perlu apa Divrei Toah ya, Divrei Hayanim itu hari-hari atau peristiwa yang dilalui oleh umat dan raja-raja Israel. Kemudian yang menurut dari terjemahan Yunani, Paralipomenon itu adalah hal-hal yang dilewatkan atau dikesampingkan. Dari apa? Nah ini ada kesamaan sebenarnya dari kitab Tawarik, kitab Raja-Raja, dan kitab Samuel. Nah maksud dari bahasa Yunani ini adalah hal-hal yang dilewatkan, dikesampingkan dari kitab-kitab Raja-Raja dan kitab Samuel. Kayak gitu lah. Oke. Jadi Kak Bizi.
Emang dari sini dari SPT kan? Dari SPT nggak ngerti kan? Oke, kitab ini apa sih, punya tujuan apa sih? Kalau di SPT ini dijelaskan kalau kitab ini punya dua tujuan utama. Yang pertama itu memperlihatkan kepada kita semua bagaimana Allah Tuhan itu ingat akan janji-janjinya kepada bangsa Israel. Ada nggak sih contohnya kalau misalnya bangsa Israel itu benar-benar dibayar sama Tuhan kalau apa? Ada dong. Contohnya kayak gimana sih? Contohnya kayak dari kita. Gak, serius. Kalau misalnya kalian dengar nggak sih yang banyak aku datang kemarin jam 9? Oh iya. Itu bagus banget sih kalau menurutku. Jadi kayak kemarin itu kalau minggu lalu kan dia cuman bacaannya tuh legit cuma nama, jadi kayak cuma nama-nama siapa. Tapi dari nama-nama itu kita belajar bahwa lewat nama-nama itu akan membuat silsilah dari Adam sampai ke Tuhan Yesus. Nah, di situ dimana bahwa janji Tuhan itu terus ada, terus jalan gitu loh di dalam satu family tree ini, dari garis keturunan ini. Gitu. Kalau misalnya kita lihat lagi nih, balik lagi ke agak maju lagi, di saat bangsa Israel ini jangan terlalu jauh, bangsa Israel diperbudak sama bangsa Mesir. Nah, kita kan bisa lihat tuh bagaimana Tuhan kayak mengirimkan 10 tulah. Sebenarnya itu bagaimana cara Tuhan itu memperlihatkan bahwa ini loh Tuhan, dewa-dewa yang kamu sembah itu nggak punya apa-apa dibandingkan aku, yaitu Tuhan. Maksudnya dibandingkan Tuhan tuh nggak ada apa-apanya gitu loh. Dari 10 tulah akhirnya bangsa Israel bisa keluar dari dari Mesir sampai ke tanah Kanaan yang sebenarnya dekat tapi menghabiskan waktu 40 tahun. Dua generasi. Cuma kalau nggak salah 2 minggu aja bisa. Harusnya jalan kaki itu nggak sejauh itu sebenarnya. Bahkan kalau di review YouTube, kalau mereka naik bis perjalanan dari Holy Land ke Mesir, itu bahkan nggak sampai 6 jam gitu deh. Tapi dulu nggak ada bis kan? Iya. Onta berbaik-baik. Nah, kalau misalnya bis aja tuh 6 jam, kalau misalnya jalan kaki kan kayaknya nggak sampai 40 tahun juga ya. Setahunnya lebih kan? Setahunnya lebih gitu kan, paling bulanan dan mentok kayak gitu. Tapi kalau kita lihat sampai bangsa Israel itu 40 tahun ya. Dari 40 tahun lamanya juga Tuhan itu memperlihatkan banyak banget ke bangsa Israel. Dari laut dibelah, terus air yang pahit itu yang nggak bisa diminum, airnya bisa diminum. Roti, terus juga lewat gunung awan dan api itu, terus juga yang awan yang api. Nah itu yang api, terus juga 2 loh batu itu kan. Ada lagi kan? Sebelum masuk ke Kanaan itu waktu Musa udah nggak ada. Oh iya. Ini nggak ada suami masuk ke Kanaan. Itu waktu mereka perang itu bahkan Yosua minta matahari itu bisa top semua. Jadi ini benar-benar 23 jam berhenti. Iya. Itu nggak pernah terjadi loh. Benar. Cuma sekali waktu itu aja. Iya betul. Ya terus juga waktu bangsa Israel ada perang sama siapa, sama mau menduduki tanah itu, Musa tangannya harus naik, kalau misalnya tangannya dia turun dia kalah. Itu juga banyak lah cara Tuhan itu, pertolongan Tuhan yang so many ways that Tuhan kayak gitu. Ya kan? Itu sih. Itu kalau kita membahas tentang bagaimana pertolongan Tuhan, kan? Kemudian tujuan yang kedua itu kan, yang pertama itu memperlihatkan bahwa Allah itu menunjukkan bagaimana janji-janjinya ditepati dalam setiap umat Israel. Yang kedua itu menyampaikan peristiwa sejarah dan kehidupan bangsa Israel. Jadi itulah adalah tujuan dari kitab ini, dua tujuan. Tapi kita nggak akan bahas tentang itu, tapi kita akan bahas tentang peribadahan. Kalau kita baca dari kitab ini yang tadi kita baca dari ayat 31 sampai 38 itu kan banyak nama. Ada ini, banding ini. Tapi sebelumnya kakak mau kasih tahu dalam peribadahan itu orang Israel punya satu suku yang benar-benar ditunjuk sama Tuhan melalui Musa
untuk mengurus soal peribadahan. Suku apa? Suku Lewi. Betul, suku Levi atau Lewi. Jadi suku ini yang hanya dikhususkan untuk mengurus segala macam ibadah, mulai dari imam segala imam itu semuanya keturunan Lewi. Nah, kalau di sini kita dilihat di kitab ini itu lebih spesifik dari judulnya aja ya, judul rekopnya itu penyanyi di rumah Tuhan, berarti mengurusi soal pujian-pujian, ya sih kan? Jadi mereka ini bisa dikatakan orang-orang pilihan, mungkin ada suara 1, 2, 3, 4 yang enak gitu. Ya kan? Pasti kan ada pecah suara segala macam, itu mungkin yang terbaik dari yang terbaik yang dipilih dari Tuhan apa enggak. Nah, apa sih yang mau kita ambil dari sini? Jadi si Raja Daud yang saat itu memerintah, dia benar-benar mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, ya kan? Untuk peribadahan, untuk bagaimana kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan itu benar-benar sungguh-sungguh. Apalagi dengan perantaraan Tuhan dari Mesir ke Israel, itu banyak sekali peristiwa-peristiwa penting, bahkan penyelamatan Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel yang patut disyukuri. Oleh karena itu Raja Daud itu sangat mengungkapkan rasa syukurnya, bagaimana caranya dia mengungkapkan dia punya, oh ya Tuhan, bangsa ini bisa melewati segala ini hanya karena Engkau. Makanya itu dibentuklah tim-tim khusus, bahkan segala sesuatunya dibuat begitu rapi supaya peribadahan ini bisa berlangsung dengan sempurna. Ya, jadi Daud ini bisa dibilang punya perhatian khusus kayak pada, kalau dibaca ini ya, itu pada peribadatan bangsa Israel kepada Tuhan. Jadi dia sampai membentuk 3 kelompok, kalau sesuai kita baca ini ya, sampai akhir ya, baca sampai akhir ada 3 kelompok yang dibentuk sama Daud cuma untuk memuji Tuhan aja. Nah, jadi bisa dibilang Daud ini mempersiapkan peribadatan bangsa Israel ini benar-benar proper banget. Jadi tidak kayak yang sekarang datang kita zaman sekarang ya, datang gereja mepet lah, atau datang ke gereja ya persembahan belum disiapin, dan itu malah kadang itu iya sudah siap dari baju, kadang bajunya mungkin kurang sopan gitu. Ya itu, jadi bisa dibilang Daud ini benar-benar punya perhatian khusus yang ada di bacaan ini. Jadi dia mau bahwa apa ya, bangsa Israel ini beribadah itu harus sungguh-sungguh dengan sungguh hati kepada Tuhan. Itu. Untuk dulu nggak ada handphone ya, malah ya mungkin mereka masih mau ibadah, sekali dulu lagi ibadah guys. Gitu. Atau kalau harus jamuan, yang dari kita nggak siapin hati untuk jamuannya, tapi malah ambil di foto. Iya. Harusnya kan setelah kita menerima Tuhan kita harus catat. Iya, harusnya. Oh Tuhan ini adalah tubuh dan apa darah itu bersama terima. Harusnya kita benar-benar momen sakral gitu ya kan, apalagi pada zaman itu nggak setiap minggu nggak sih gereja kita. Jadi benar-benar harus kita mencurahati atau menghayati gitu kan. Apalagi yang kita terima ini adalah tubuh yang dikoyak-koyak oleh prajurit Romawi untuk menebus dosa manusia, ya nggak sih? Harusnya kita tuh benar-benar menghayati Tuhan, besok nangis gitu. Tapi enggak, ini malah di story Holy Banquet. Atau kadang yang paling sering nih, pas ibadah bersyafaat, harusnya kita menyebutkan berdoa pada Tuhan, misalnya mengucap syukur sama Tuhan atau benar-benar apa ya, apa yang kita rasakan selama ini kita curahkan kepada Tuhan, tapi malah ya kita rasanya nggak pernah ambil lah, apa ya kan? Itu sering banget tuh, jadi yang anak-anak teruna muda atau bahkan orang tua pun bisa sama. Apalagi apa ya? Aku sedikit curhat sih. Kalau waktunya doa sahabat itu kadang kalau misalnya ada perintahnya itu kan, aku paling suka kalau misalnya waktu doa sahabat perintahnya belum doa aku langsung berdiri. Soalnya kadang itu mungkin masih kelihatan waktu belum doa kita berdiri mau maju, pendeta masih bisa kelihatan, oh ada ini ternyata kan coba suka gitu. Jadi ya gimana ya, itu akhirnya ada rasa malu kayak aku ngeliat Tuhan, aku ternyata gak bisa beribadah gitu. Apalagi nih kak contohnya yang kenakalan kita kalau beribadah. Ya kadang ya misalnya kadang misalnya kitab ya, kita harusnya kita belajar kalau zaman dulu kan selalu baca kitab. Iya. Oke lah sekarang ada handphone. Tapi kadang kita baca, oke lepas baca kita baca handphonenya benar-benar baca kitabnya. Tapi sesudah itu bukalah yang lain, baca media, satu WA lah berapa. Jadi apa ya? Terus kita pada Tuhan itu sering terdistraksi sama hal lain. Iya.
kembali ke Tuhan, tapi kita sendiri mungkin masih belum sungguh-sungguh. Padahal kalau mau dilihat ya, ini paling contoh paling gampang. Dari sekian lama saya itu ada, itu penyertaan Tuhan itu dari awal sampai saat ini itu ada. Ya, itu kan berarti juga dalam kehidupan kita juga mulai kita lahir, kita keluar dari rahim ibu kita, itu Tuhan juga ngasih pertolongan yang pertama, nafas kehidupan. Sampai sekarang kita punya masalah itu Tuhan selalu ada. Nah, masa sih dengan adanya Tuhan dalam kehidupan kita ibadah 1 minggu 1 kali aja kita masih kurang berhikmat, bahkan kurang mengimani bahwa Tuhan itu ada. Cuma sekedar formalitas ini. Dan cuma lihat di YouTube itu hanya formalitas, bisa sampai akhir lain. Iya, di skip sampai berkat, sampai warta dulu. Oh, berkat selesai. Apa? Iya, jangan guys. Jadi tonton video ini sampai selesai. Itu berkatnya luar biasa. Amin. Nah, balik lagi ya. Kelompok 3 kelompok tadi. Tadi kan Kak Jil sudah sekali 3 kelompok. 3 kelompok itu di mana aja sih? Yang pertama ada yang ini belum ada bait suci ya. Ceritanya waktu itu bait suci lagi dibangun. Ya, belum jadi. Masih OTW. Jadi waktu itu masih ada kemah suci yang isinya ada tabu perjanjian. Di dalam tabu perjanjian itu ada roti mana, ada 2 lobak itu, dan ada perangkat-perangkat peribadahan yang dipakai sama orang Israel. Nah, itu acuannya adalah kemah suci itu. Nah, di mana sih letak puji-pujiannya ini? Apa orang-orang yang ditugaskan untuk puji-pujian? Ada 3 kelompok. Yang pertama itu ada di depan kemah suci, kelompok yang kedua di kanan, dan kelompok yang ketiga ada di kiri. Sama seperti kalau kita lihat di gereja, kantornya di sebelah kanan, organis di sebelah kantornya. Kalau kita sebelah kiri, yang depan ada pendeta dan ada yang biasa. Itu ada tatanannya, teman-teman. Jadi itu bagaimana Daud mempersiapkan segala sesuatunya agar enak dilihat di mata dan juga berkenan bagi Tuhan. Seperti itu disiapkan sama teman-teman kayak gitu. Iya, betul. Terus tahu nggak sih teman-teman, kalau kemah suci itu peralatan di dalamnya itu nggak bisa sembarangan dipegang. Betul. Tuh, karena masuknya nggak bisa sembarangan orang. Iya, betul. Karena kalau misalnya kalian belum, kalau dulu kan harus menyucikan diri dulu, ya kan. Kalau misalnya kamu belum menyucikan dirimu dengan persembahan, maka kamu kalau megang tabur perjanjian gitu kamu bisa mati gitu. Karena ya anggapannya Tuhan memang berkemah di situ, ada Tuhan di situ gitu kan. Tapi kan setelah Yesus Kristus mati di kayu salib kan, habis itu tirainya kan langsung terbelah. Jadi sekarang kan memang udah nggak ada batas. Tapi kan kalau kita lihat konteks di zaman dulu itu memang harus benar-benar menyucikan diri gitu. Iya, betul. Nah, makanya tabur perjanjian itu memang kayak pribadi itu ya memang ada aturannya. Bahkan dari dulu kan juga bisa kan punya aturan bahwa kalau misalnya kamu nggak suci, kalau misalnya kamu belum menyucikan diri, tapi kamu asal mindah-mindahin, ya kamu bisa mati kayak gitu. Iya. Itu sih. Dulu pernah ada yang ngasih tahu waktu sekolah minggu. Jadi di kemah suci itu suku Lewi yang menjadi imam ini, itu tidak semua orang bisa jadi imam. Benar-benar pilihan dari Musa, pilihan dari musyawarahnya kelompok ini. Nah, yang jadi imam itu bahkan untuk masuk ke kemah suci itu kakinya dikasih kerinci. Iya, betul. Biar kalau dia happen nggak suci, lalu mati ya bisa dikasih tali. Jadi kan tidak semua orang bisa masuk, akhirnya dikasih tali. Bagaimana kalau misalnya orang itu meninggal, ya ditarik supaya bisa keluar. Soalnya kalau misalnya kita ngambil dengan kita masuk, bisa jadi kita juga mati gitu. Mati, betul. Saking sakralnya tempat itu gitu loh. Ya betul. Sama kayak sekarang ya, kalau mungkin sekarang kayak lebih chill gitu kan, karena memang udah pribadi lepas pribadi. Walaupun itu pribadi lepas pribadi, ya bagaimana kita menyiapkan diri itu yang lebih penting. Iya. Itu yang lebih. Soalnya kan ketemu Tuhan kan. Sekarang kita posisikan aja deh. Kalau kita ya mudah-mudahan ya terus diundang ke istana presiden. Yang paling pertama disiapkan apa? Pakai kemeja yang rapi, jas, terus rambut dipotong gimana supaya rapi, keren gitu kan. Terus kalau bisa itu celana itu disetrika sampai licin sampai apa? Benar-benar mewancip gitu ya. Itu sampai kayak gitu. Itu hanya ketemu presiden. Bayangkan ini kamu ketemu sama ciptaanmu. Harus kayak gimana? Harusnya kita pakai potongan atau pakai apa ya? Celana pendek,
Kita kan presiden aja harus pakai segala macam rapi ini ketemu Tuhan yang menciptakan Tuhan. Ya kan? Masa kita ketemu sama presiden lagi ngomong sama kita ngobrol sama teman, kan nggak mungkin. Itu bakal masuk upacara. Komandan upacaranya waktu presiden lagi khotbah malah campur begini modelan. Kira-kira bisa nggak dipecat komandan upacara? Pasti dipecat ya. Ya kan dikasih hukuman. Nah masa itu ketemu presiden. Bayangkan ketemu sama Tuhan masa kamu dengan khotbah kayak gini, orang cakep, ngopi. Sampai tangannya kayak gini kan enggak harus gimana caranya sikap sempurna segala macam. Apalagi kalau gini kan, kalau biasa ya. Nah ini yang iya. Karena kalau di gereja pasti biasa rapi ya. Tapi Iya. kalau biasa ini kadang terserah. Apakah sudah mandi atau belum, apa bajunya rapi? Sampai masak sering. Amin. Bisa loh, iya kan? Bisa. Ini bukan untuk apa? Adik-adik pun, nah kakak-kakaknya juga kadang mungkin ada yang gitu. Lagi ngapain atau lagi mungkin sambil ngantuk-ngantuk. Yang penting ibadah Tuhan, amin. Kamera di kayak kalau saya sudah Ini juga berlaku buat teman-teman yang kuliah online atau yang sekolah online. Jangan sering, iya kan? Kelihatannya rapi, pakai seragam. Oh ini celana pendek. Bener. Ada lagi kan? ya jadi juga ini kan, nggak cuma soal penampilannya aja ya. Jadi sekedar datang rapi atau apa, tapi juga gimana sih kita siapin hati, istilahnya kalau itu beribadah ya. Habis kita mengenal firman Tuhan sungguh-sungguh, langsung setelah kita dengerin pulang apa yang kita perbuat di situ loh. Jadi nggak sekedar firman Tuhan itu kata lain misalnya khotbah ya, masuk ke kanan, pulang ke kiri, sudah hilang. Kadang pulang pun ditanyain, saya ditanya ngomong apa ya, tapi khotbahnya dari mana? Pasti kadang nggak tahu, Soalnya di live streaming sih Pak. Nah itu sering terjadi. Jadi kadang harusnya kita, terutama dari Truna ya, firman Tuhan itu nggak cuma sekedar masuk keluar, tapi gimana caranya bisa diaplikasikan dalam kehidupan saya sehari-hari. Nah, ini kakak udah sempat ngerangkum sih. Lalu apa aja yang harus disiapkan dalam peribadahan secara pribadi atau gereja? Yang pertama itu hati yang siap untuk beribadah. Oke, benar nggak? Setuju nggak? Jadi kita untuk mau ibadah itu kita juga harus menyiapkan hati dan pikiran kita fokus sama Tuhan, ya kan? Jangan sampai tadi sebelumnya kita mau berjamuan malah kita story dulu, habis itu upload, pas waktunya minum lah, ada minum. Coba, berarti atau enggak? Disuruh makan lah, kalau makan sama minum, ada kayak gitu nggak? Pernah. Tapi Salah ambil. tapi apa kadang-kadang ya maaf belum pendeta ada salah. Ini kadang juga apa ambilan, tapi nggak langsung makan lah, ambilan dulu kadang udah gini. Terus dimakan. Itu karena yang nggak mikir ya. Iya itu loh. Tapi ada kan masih belum City ya, jadi Iya. masih tapi kalau sudah City ya harusnya dulu yang salah itu. Oke, itu yang pertama, yang siap untuk beribadah. Terus yang kedua, ini udah pelayan juga, kesiapan peralatan dan pendukung ibadah. Contohnya kalau misalnya kita melayani Tuhan di multimedia, kita harus siap, alat-alat harus prima, terus kita harus membuat segala sesuatu persiapan dengan baik. Kalau misalnya kita yang pribadi, kita mau beribadah dengan Tuhan, kita siapkan alat-alat. Contohnya Alkitab pertama, terus habis itu alat tulis kalau kalian mau menulis khotbah yang penting untuk kalian, atau stabilo untuk stabilo Alkitab. Jadi Alkitab ini bukan yang udah sakral yang harus gimana. Kalian boleh coret-coret Alkitab. Kalian boleh mau kasih stabilo. Mungkin itu untuk tagline kalian yang ngenak firmannya dalam firman kalian, yang relate sama firman kalian, itu boleh jadi ayat emas kalian. Terus kalian masukkan di IG itu oke, nggak apa-apa. Kalian bagikan, kalian bersaksi. Itu yang kedua. Yang ketiga itu kesiapan kelompok juga dalam pertemuan. Jadi misalnya kita mau melayani Tuhan, ya kita harus siap, harus kompak, harus sehati, sepikir, dan sekata. Itu kalau misalnya kita dalam pelayanan, kalau misalnya kita dalam persekutuan juga gitu. Kita harus benar-benar sukacita mau ibadah. Kita benar-benar harus menghilangkan segala pikiran problem masalah yang ada mungkin dalam kehidupan kita. Kan kita pasti nggak mungkin nggak lepas dari masalah, ya kan? Bahaya itu punya masalah, lapar gitu kan ya. Itu pasti kita punya masalah, tapi gimana caranya kita datang jangan kayak orang gak punya iman, gak punya pengharapan. Kalau kita datang ibadah, pulang dari ibadah kita harus sudah punya mindset kita lepas dari masalah. Gitu. Terus yang selanjutnya tanggung jawab dalam pelayanan bagi yang bertugas, kita udah bahas tadi ya. Yang terakhir
hati yang damai tanpa beban, tanpa dendam atau masalah pribadi yang masih ada dalam peribadahan. Jadi kayak yang tadi Pak bilang, hilangkan semuanya. Ada lagi Kak? Ya mungkin sudah tambahan ya. Sebenarnya yang bacaan ini sih dari setahu sendiri memberi contoh bahwa untuk pelayanan. Jadi mungkin hati-hati misalnya ya saat ibadah offline misalnya diminta sama kakak lain misalnya yang bisa main musik misalnya, ayo main. Kalau ada yang punya talenta, punya kemampuan, ayo pelayanan lah. Iya. Juga misalnya disuruh doa, paling sering doa nih. Disuruh doa dan talenta, oh jangan. Enggak boleh gini, sampai mau doa, belum doa kan? Iya. Nah itu contoh yang sederhana sih, maksudnya Tuhan memberi, mumpung kita masih bisa melayani, ya pelayanan lah. Kita nggak tahu usia kita ini sampai kapan dan juga sampai kapan kita bisa dan mampu melayani. Seperti tadi kalau tadi menurut tidak kelompok untuk pelayanan nyanyi ya. Nah, adik-adik sendiri gimana caranya misalnya dengan kemampuan yang ada misalnya talenta multimedia, nyanyi, main musik atau bahkan simpelnya ACT lah, atau pelayan, yaitu kesempatan ini melayani lah, mumpung kita masih mampu dan masih muda untuk bisa melayani atau menerima tamu. Soalnya apa? Itu jemaat itu datang dengan begitu banyak persoalan. Ketika dia datang disambut dengan baik, masalah itu akan hilang dalam sekejap. Itu juga pelayanan. Ya. Jadi itu membangun moodnya dia untuk ibadah. Lah yang menerima tamu, ya selalu dari sana duduk. Orang itu tambah males ibadah ya kan? Ya terus tak boleh gereja liar ya. gitu. Ada lagi kan? Apa sih? Kadang-kadang kita kalau ibadah kayak terlihat fokus gitu ngeliatin, tapi kayak otak kita kemana-mana gitu. Ini sekarang ibadah gitu lihat-lihat. Aku nanti siang makan apa ya? Nanti aku GoFood apa ya? Promonya apa ya? Apa promo yang bisa dipakai? Kadang paling ya, kadang kita memang nggak bisa fokusin, tapi kayak kita bisa belajar untuk balikin fokus kita itu benar-benar dengerin firman yang disampaikan. Nah, sampai fokus terbelah terus kita ibadah dan dipikirin nanti TP kira-kira rame nggak ya? Opsi apa ya? Terus Doctor Strange selanjutnya gimana ya? Doctor Strange. Terus habis itu kalian waktu selesai doa kalian buat lingkar masuk ke lingkaran masuk ke TP. Bye. Langsung dapat ya? Iya. Doctor Strange. Oke ya kan? Ya, kita amini firman Tuhan pada hari ini. Amin. Selanjutnya kita boleh tutup Alkitab kita tutup mata kita dan kita satu dalam doa. Bapak terima kasih ya Tuhan atas segala firman-Mu sudah boleh disampaikan oleh Kak Cio, Kak Besi dan Kak Paul ya Tuhan, tentang bagaimana kita benar-benar harus menyiapkan hati pikiran kami ya Tuhan untuk memasuki beribadah ya Tuhan dengan fokus kepada Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami ya Tuhan jika dalam pelaksanaannya kami tidak sungguh-sungguh dalam melakukan ibadah ya Tuhan. Kami yang masih menganggap ibadahnya sebagai formalitas setiap minggu bahkan setiap hari sampai itu kami tidak mengimani doa kami, tidak mengimani firman-Mu. Kami hanya menganggap oh ya sudah kami saat itu ya sudah, pokoknya sudah saat itu. Ya Tuhan ampuni segala kesalahan dosa kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Roh Kudus menolong kami untuk tetap membantu kami dalam fokus ke dalam ibadah kami secara pribadi maupun persekutuan. Ya Allah Bapa, kami juga memohon ampun atas segala dosa-dosa yang sudah kami berbuat dengan sengaja maupun dengan segala kekhilafan kami ya Tuhan. Kiranya berkati supaya dosa-dosa kami ya Tuhan tidak menghalangi kami untuk selalu memuji dan beribadah kepada-Mu. Allah Bapa yang berkata di Bapa yang surga, pada hari ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa bagi adik-adik klien kami yang saat ini ada di bangku sekolah ya Tuhan, SMP atau SMA atau SMK, kiranya menyertai memberkati dalam studi, menyertai memberikan kami semua hikmat, kebijaksanaan sehingga kami bisa mendapatkan nilai yang baik di sekolah kami, mendapatkan prestasi ya Tuhan, dan dapat menggapai cita-cita kami yang sudah kami cita-citakan ya Tuhan. Engkau berkati dalam setiap tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru, setiap ujian-ujian yang kami lewati, yang sudah kami lewati, kami menyerahkan segala sesuatunya dalam tangan ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, segala sesuatu yang sudah kami usahakan ya Tuhan boleh kembali kepada-Mu dan Kau saja bertindak untuk mengatasi
kasih bagian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami coba mau berdoa bagi orang tua kami, papa mama kami, memberikan mereka kesehatan selalu, soal dari sakit penyakit dan memberkati dalam setiap pergumulan yang Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, membuat kesempurnaan dalam setiap pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami coba berdoa juga bagi kakak lain kami ya Tuhan, yang sudah melayani kami dalam ibadah hari Minggu bersuka beruntung Tuhan. Dengan menyertai kakak lainnya Tuhan dalam setiap aktivitasnya, ada yang masih kuliah atau sudah kerja, dan yang menyertai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang berdoa kami ya Tuhan, yang kurang dari sempurna ya Tuhan, yang sudah kami ucapkan dari kami, bibir kami berdosa ini. Pelihara kami ya Tuhan melalui anak-anak yang sudah mengajak kami berdoa. Bapa kami di surga, sudah bersama kami dalam kerajaan-Mu, jadilah kami di surga. Berikan kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan kami kami yang salah kami seperti yang salah. Dan jangan kau menunjukkan perasaan karena kau amin. Oke. Oke, Warta Teruna pada hari ini seperti biasa, minggu ini udah online, berarti minggu depan kita akan ibadah offline tatap muka. Jadi teman-teman ditunggu di gereja. Jangan lupa siapkan hati pikir sebelum beribadah. Benar-benar disiapkan supaya kita bisa fokus beribadah sama Tuhan, dan jangan anggap ibadah hanya membatas. Oke. Selanjutnya tetap jaga saat dunia, jangan sampai bolong-bolong. Yang terutama dan juga yang terakhir tetap menjaga protokol kesehatan. Oke, itu aja warta terunanya pada hari ini. Semoga kiranya Tuhan Yesus selalu berkati dalam kehidupan teman-teman semuanya. Oke, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom.